Nah, ini yang paling teman-teman keluhkan. Ini namanya apa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Pengen tahu nggak? Kalau pengen tahu, tak kasih tempe ya. Biar agak kenyang, udah dapat tahu, dapat tempe gitu. Cara kerjanya adalah itu benalu. Ini kalau pohon itu benalu ya. Dia nebeng ke mesin, ikut putaran mesin. Nanti digabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mr. Kucel. Masih setia bersama di AutoCare ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Hari ini kita akan bahas tentang komponen AC mobil terdiri apa saja ya. Ikutin Mr. Kucel yuk. Zoom. Wah, bablasan kelewat men. Masuk kita bahas ya. Ini spare partnya. Oke men, sekarang kita sudah berada di depan spare partnya. AC mobil itu terdiri dari apa saja ya. Ada kompresor, ada kondensor, filter dryer, ada ekspansi valve, ada evaporator, hose pipe instalasi, ada saklar, ada magnet pad, ada extra fan. Jadi banyak, nanti kita sepilkan satu persatu dan bagaimana cara kerjanya dan seperti apa wujudnya. Gitu ya. Yang pertama, kita sepilkan dari kompresor. Nah, cara kerja kompresor itu bagaimana kok bisa memompa menghasilkan angin sehingga mampu mendorong freon dan oli berputar sehingga jadi dingin. Nah, kompresor itu sendiri cara kerjanya adalah itu benalu. Ini kalau pohon itu benalu ya. Dia nebeng ke mesin, ikut putaran mesin. Nanti digabung di sini ada namanya magnet pad. Nanti akan kita bahas ya. Namanya magnet pad. Nah, di saat mesin berputar, puli akan berputar. Begitu AC belum di-on-kan, kompresor nggak bakal on karena di sini ada koplingnya. Nanti kita bahas ya. Jadi gitu. Jadi sistemnya kompresor adalah ikut putaran mesin. Jadi dia akan jadi beban buat mesin. Makanya kalau mesin nggak sehat, pasang kompresor, pasang AC tentu akan semakin berat karena kompresor ini berat sehingga membuat bensin boros karena mesinnya berat. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita magnet plat ya. Poin yang kedua ada magnet plat. Kenapa namanya magnet plat? Di sini ada magnet ya. Ini spool. Spool berarti secara tekniknya kumparan ya. Kumparan apabila dia kasih arus tentu akan terjadi medan magnet. Berarti ini gulungan dinamo muter. Satu kabel keluar jadi dua, dikasih positif negatif jadilah magnet, medan magnet ya. Ini anak SD tentu lebih mengerti kenapa bisa tercipta medan magnet. Jadi karena ada kumparan yang dikasih arus gitu ya. Nah, terus yang kedua ada puli. Nah, puli ini fungsinya adalah menggabungkan antara kompresor dan mesin. Ini pulinya ikut putaran mesin. Sebelum AC di-on kan, dia nggak bakal kompresor, nggak bakal hidup. Ya bikin kompresor hidup itu namanya centerpiece. Sistem kerjanya adalah kita praktekkan. Ini magnet, ada arus. Sebelum ada arus ya, ini puli ikut putaran mesin, jadi nempel di kompresor. Begitu ini ada arus, ini akan ketarik. Tek akan nempel kayak lem ya, kayak lem, bahkan lebih kuat dari lem. Sehingga nanti AC akan berputar ikut putaran mesin. Cara kerja seperti itu. Baik, yang tidak kalah penting selanjutnya ada yang familiar juga, ini adalah kondensor. Nah, ini tipenya ya, tipe multiflow. Kita tidak bahas tipenya tapi akan bahas fungsinya. Kondensor itu fungsinya adalah dia akan menampung tekanan tinggi dari panasnya kompresor ya. Jadi kompresor itu kan mompa tuh, sehingga menghasilkan pressure yang tinggi dan dengan suhu panas ditampung oleh kondensor dan akan dicoba dibuang panasnya sehingga nanti kompresor tidak overheat ya. Tetap mampu bekerja maksimal. Nanti buangnya akan dibantu extra fan. Itu fungsi kondensor ya. Oke. Nah, tidak kalah pentingnya ya, ini juga salah satu vital juga. Apalagi khususnya mobil-mobil single fan ya. Ini namanya extra fan. Tapi ini yang universalnya extra fan juga bentuknya macam-macam. Nah, tadi saya juga kembali tidak bahas bentuknya, tapi akan bahas fungsinya. Ini paling bahaya banget. Apalagi seperti mobil Avanza, Xenia, R3, FCGC ya, Yaris, Vios yang single fan. Ini biasanya kita harus lebih hati-hati karena apabila dia lebih dari 80.000 km belum mati, jangan tunggu mati karena sangat fatal. Hanya tidak AC masalah tapi juga akan mesin akan overheat. Jadi tadi fungsinya fan ini adalah akan membuang suhu panas dari kondensor, akan dibantu buang oleh extra fan, dikipasin, ditiup-tiup sehingga panasnya kebuang maksimal. Nah,
Apabila fan-nya ini daya putarnya lemah dan tidak maksimal, sehingga panas tidak terbuang dengan baik, sehingga apa? Overheat, kompresornya panas, akan gampang macet. Atau nanti kalau yang kipas fan-nya itu gabung sama radiator, tidak hanya AC aja yang panas, sehingga apa? Mesinnya juga overheat, sangat berbahaya. Makanya buat mobil ya single fan hati-hati, minimal 80.000 km segera diganti, jangan nunggu mati. Karena kalian pengen hemat akhirnya jadi boncos ya. Gitu. Oke. Ini juga barang yang dianjurkan diganti per preventif maintenance-nya per 20.000 km atau maksimal 1 tahun, yaitu filter dryer. Sebenarnya filter dryer itu ada berapa macam ya? Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang silika. Kebetulan lupa bawa ya, yang silika. Tapi saya akan kembali lagi akan bahas fungsinya. Filter dryer itu fungsinya apa? Cara kerjanya bagaimana? Nah, filter dryer itu cara kerjanya hampir sama. Namanya filter, Pak. Tentu dia akan melakukan filterisasi, menyaring kotoran, menyaring apapun itu yang sehingga tidak diizinkan masuk ke instalasi selanjutnya. Berarti ini preventifnya, kalau mobil dari baru bisa bertahan sampai 80.000 km atau usia 4 sampai 5 tahun. Setelah itu idealnya diganti per 20.000 km atau 6 bulan maksimal 1 tahun. Karena namanya filter tentu nggak ada rusaknya, sekali rusak ya dia mampet, sehingga apa ya komponen jalan kan ikut rusak karena tidak maksimal. Nah, ini juga nggak kalah pentingnya juga, teman-teman juga pasti kalau ke bengkel manapun ini biasanya suruh ganti. Ini juga biasanya diganti bukan karena rusak, karena emang preventif maintenance, sifatnya merawat. Namanya ekspansi valve. Nah, ekspansi valve ini cukup simpel ya, tapi harganya juga tidak kaleng-kaleng, cukup lumayan. Nah, sistem cara kerjanya seperti apa? Nah, dia ada dua macam, ada yang kotak, ada yang cacing seperti ini, o-ring, ada juga yang dia seperti filter aja, cuman itu udah jarang, rata-rata mobil sekarang pakainya seperti ini. Namanya ekspansi valve. Nah, fungsinya adalah ekspansi valve tadi mengkonversi yang setelah tadi lewat dari kompresor, lewat kondensor, dirubah, disaring sama filter, sehingga masuk namanya ke ekspansi valve. Ekspansi valve adalah fungsinya adalah merubah dari benda cair menjadi kabut. Itu ya, contoh paling kecil ekspansi valve itu biasa dipakai oleh kompor gorengan. Kalau lihat abang-abang gerobak pakai kompor gorengan, itu isinya minyak tanah, dipompa dikasih dorongan, anggapnya kompresor kita pompa ya. Setelah dibuka kerannya dia keluar kabut. Itulah ekspansi valve. Tapi kalau di gorengan namanya supir. Itu juga bisa nyumbat. Kalau nyumbat gimana? Berarti pengkabutannya nggak maksimal, dinginnya nggak maksimal juga. Ya, fungsinya seperti itu. Saran saya kalau ini jangan pakai yang KW, pakailah yang asli. Kalau yang KW suka gagal, capek kerjanya ya. Gitu. Oke, next selanjutnya yang paling lazim juga, yang paling teman-teman dengar adalah evaporator. Ini yang termasuk fast moving, yang termasuk banyak problem. 4-5 tahun kalau mobil sekarang bocor. Emang didesain seperti itu. Mungkin ya, ini dugaan pikiran kotor saya aja ya. Karena mobil Kijang itu bisa tahan 20 tahun, 25 tahun, seumur hidup. Enggak, tapi mobil-mobil sekarang rata-rata 4-5 tahun udah mulai bocor. Nah, kita kembali ke topik. Ini namanya evaporator. Fungsi evaporator adalah merubah udara panas menjadi dingin. Nanti setelah tadi dari kompresor dipompa lewat kondensor, dari kompresi yang tinggi didinginkan oleh kondensor dibantu extra fan lewat filter dryer, masuklah tekanan tinggi tadi lewat ekspansi valve. Tekanan tinggi dirubah menjadi tekanan rendah sehingga terjadilah pengkabutan di sana. Jadi masuk evaporator itu udah dingin kondensasi. Jadi evaporator sifatnya adalah merubah suhu panas menjadi dingin, dikonversi dibantu oleh blower nantinya ya. Kalau nggak ada blower, dinginnya nggak kemana-mana. Nanti dibantu blower ditiup. Nah, blowernya seperti apa? Langsung kita sepilkan ya. Nah, ini blower ya. Blower banyak bentuknya, macam-macam. Ada yang seperti ini, ada yang lonjong panjang. Ini hanya contoh aja, ilustrasi ya. Nah, ini nanti di saat tadi kalau evaporator udah dingin, blowernya on, dia muter, udara yang dihembuskan itu menjadi dingin. Yang semula dari kabin itu panas, setelah dikondisikan oleh blower, dilewatkan evaporator menjadi dingin. Berarti fungsinya evaporator adalah merubah suhu panas menjadi dingin yang dikonversi dibantu oleh blower sehingga kabinnya menjadi dingin. Itu ya. Nah, ini yang paling teman-teman keluhkan. Ini namanya apa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Pengen tahu nggak? Kalau pengen tahu, tak kasih tempe ya. Biar agak kenyang, udah dapat tahu, dapat tempe gitu. Nah, ini namanya resistor Weerstand. Ya, bahasa kasare pengatur angin 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Nah, ini biasanya problemnya banyak keluhan. Om, AC-ku kenapa ya? 1 nggak hidup, 2 nggak hidup, 3, 4 hidup. Kadang-kadang 1, 2 hidup, 3-nya nggak hidup. Nah, itu problemnya adalah resistor Weerstand. Terjadi di kumparan, ini adalah pengatur resisten sehingga blower itu bisa kecil, kencang, lebih kencang. Ini. Nah, makanya kalau ada keluhan di blower kok angin 1 hidup, 2
mati biasanya ini yang masalah. Fungsinya adalah pengatur kekencangan blower, namanya resistor Wirstan. Bentuknya macam-macam, ini salah satunya saja ya. Nah terus ada juga ini saklar AC. Saklar AC itu sama dengan saklar lampu sebenarnya, cuman bedanya dia bisa 1, 2, 3, 4. Dan nanti hubungannya sama resistor kita tadi bisa digabungkan. Angin 1 kencang, angin 2 gitu ya. Ada salah satu komponen AC ini juga cepat rusak juga kalau AC-nya ini pasangan sendiri atau universal. Kalau bawaan mobil sering juga, ada juga yang bermasalah. Ya tidak kalah penting juga ada namanya hose pipe instalasi. Ya jenenge selang setengah, selang 58, selang 38. Ini yang menyebabkan kenapa sih AC mobil itu cepat freonnya kurang. Kok kulkas itu tahun-tahunan yang membedakan adalah AC mobil terdiri dari aluminium dan pipa. Terus dan ada juga hose pipe instalasi ini karet ya. Namanya karet tentu risiko bocor sangat tinggi. Biasanya ban itu kalau diisi angin penuh kita anggurin 3 bulan 4 bulan kempes. Freon juga sama, bisa juga dari sininya yang bocor. Nah kenapa dia pakai karet? Nggak pakai full pipa, karena mobil itu elastis ya, butuh fleksibilitas. Kalau kasih pipa semua ya patah, makanya dikasihlah karet. Tentu ada risikonya, ada lifetime-nya ya 4-5 tahun biasanya bocor. Nah kurang lebih seperti itu. Nanti tak jelaskan namanya kompresor, kondensor, evaporator, manifold, filter dryer, posisinya di mana. Langsung nggak usah pakai lama ya. Kalau lama-lama nggak enak, capek jelasinnya. Kita sepikan yang pertama, kondensor. Kondensor itu letaknya di belakang bumper, di depan radiator. Jadi ada dua, ada radiator, ada kondensor. Nah radiator fungsinya mendinginkan suhu mesin, kalau kondensor mendinginkan suhu kompresor. Dia tidak terlalu overheat. Letaknya dempet sama radiator. Terus yang kedua ada kompresor. Kompresor tempatnya di dalam mesin, nempel di dalam mesin. Ada bracketnya, dudukannya di sana. Karena kompresor sendiri benalu berputar mesin, masanya gabung sama mesin ya. Terus yang ketiga evaporator. Ini yang paling krusial. Evaporator tempatnya itu di dalam dashboard. Bahkan mobil-mobil tertentu untuk nyuci AC aja sampai dipretelin semua dashboardnya. Gitu ya. Dan sisanya tentu ada hubungannya tadi ya. Sudah cukup jelas. Yang paling dominan ya kompresor, kondensor, evaporator. Kalau instalasi hose pipe itu udah jadi penyambung aja, penyambung antara freon, terus kompresor ke kondensor, kondensor ke evaporator. Jadi itu namanya hose pipe instalasi. Gitu ya. Oke, terima kasih. Jangan jenuh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu cukup dimengerti sebagai edukasi. Kalau komunikasinya kurang bagus, emang seperti ini apa adanya. Kalau ada yang salah, tolong bantu benahin. Mungkin ilmu teorinya kurang tepat ya. Barangkali di luar sana ada sultan saya, guru saya yang lebih mengerti daripada saya, tolong bantu koreksi. Tentu jangan lupa like, komen, dan subscribe biar Mr. Kucel tuh tetap semangat. Aduh, udah capek guys, demi dirimu loh ya, saya seperti ini ya, tapi abaikan ya. Nah, terima kasih supportnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar Mr. Kucel ini tetap semangat, biarpun Kucel yang penting semangat ya. Nah, di AutoCare itu punya layanan VIP customer khusus buat sultan. Jadi kalau AC mobilnya rusak, tetap bisa selonjoran di rumah, biar kami yang ke rumah untuk benerin AC mobilnya ya. Amankan jadwalnya, silakan di booking ya. Nah terus di AutoCare itu juga melayani pemasangan baru, servis all pendingin mulai dari freezer, cold storage, terus pemasangan alat berat, pemasangan ke freezer box juga. Jadi paketnya cukup komplit, all pendingin untuk di AutoCare siap, kecuali AC ruang ya, penggerak dingin kita siap. Gitu ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga Mr. Kucel dan di AutoCare selalu hadir memberi edukasi tentang AC mobil. Terima kasih, see you, sampai jumpa.